فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Dawamu muraqabatillahi ta'ala fis sirri wal alam. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah, baik dikala sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ini yang pertama, pada pasal yang pertama. Jadi seorang alim terhadap dirinya sendiri ada 12 adab. Yang pertama, hendaknya ia senantiasa merasa diawasi oleh Allah, baik ketika sendiri, ketika sembunyi maupun ketika terang-terangan di hadapan khalayak ramai. Kemudian di sini Al-Imam Al-Jamaah menyebutkan wal muhafadzatu ala khaufihi, dan ini termasuk senantiasa menjaga untuk memiliki rasa takut kepada Allah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita senantiasa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan apa yang kita lakukan mendatangkan murka Allah. Jangan-jangan apa yang kita amalkan mendatangkan marah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah tidak akan mungkin bisa tumbuh tanpa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah, maka hidupnya akan senantiasa tidak beraturan, tidak peduli. Mau melakukan apapun dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dawamu muraqabatillah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, ini termasuk di antara cara bagi kita untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jami'i harakatihi, dalam setiap gerakannya, wa sakanatihi, maupun diamnya, wa aqwalihi, ucapannya, wa af'alihi, dan perbuatannya. Masya Allah, orang kalau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang ia lakukan, ia akan senantiasa mengukur dan menimbang. Apakah ucapanku ini diridhai oleh Allah? Apakah gerakanku ini diridhai oleh Allah? Apakah perbuatanku ini dicintai oleh Allah? Bahkan diamnya kita pun kita pertimbangkan. Kita ini diam, tidak berucap, tidak melakukan apa-apa, apakah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini bisa tercapai apabila kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu amin, karena orang yang berilmu dia adalah orang yang amanah, memegang amanah. Atas apa? Ala ma'uda'a minal ulum, atas apa yang telah dititipkan kepadanya berupa ilmu. Allah titipkan kita ilmu, lalu kita khianat dengan ilmu kita. Apa yang telah Allah berikan kepada kita pengetahuan tentang halal haram, lalu kita mengkhianatinya, maka tidak pantas bagi seorang yang berilmu. Meskipun kita akui setiap kita pasti pernah jatuh pada kesalahan, tapi paling tidak kita usahakan, upayakan, ya, jaga ilmu kita. Jangan sampai kita menjadi bumerang. Ilmu yang kita pelajari malah menjadi bumerang. Dan ini sudah kita sampaikan pula dalam pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Kewajiban untuk melakukan apa yang telah diucapkan, yang telah diilmui. Fa innahu aminun ala ma'uda'a minal ulum, karena sesungguhnya seorang yang berilmu dia adalah orang yang amanah mengemban apa yang telah dititipkan kepadanya berupa ilmu. Wa ma muniha minal hawasi wal fuhum, dan apa yang telah dianugerahkan kepadanya berupa apa? Kekuatan jiwa untuk bisa membedakan baik dan buruk, dan juga pemahaman dalam urusan agama. Nah ini,
Jadi Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kita ilmu, kemampuan berpikir, pemahaman. Lalu kita khianati dengan tidak merasa diawasi oleh Allah, melanggar apa yang Allah larang. Ini tidak patut. Bagi seorang yang berilmu tidak patut melakukan hal semacam itu.